Halo Sobat Super, kembali lagi bersama aku Diva Hakim dan partner aku. Aku Xenia Selmanada yang bakal nemenin kalian di podcast Super episode 2 kali ini. Di sini kita nggak cuma berdua doang loh ya. Hah? Terus sama siapa? Ih, teman-teman Super udah pada tahu dong belum nih? Kita bakal sama siapa? Pastinya udah tahu nggak sih? Kan kelihatan tuh dari judul dan poster. Iya sih, betul banget. Jadi kita bakal ditemenin sama putri-putri pertanian Universitas Brawijaya 2022. Halo. Wih, halo. Halo teman-teman. Say hello Halo, dong. halo semuanya. Halo. Keren banget sih kita ditemenin sama teman putri-putri nih. Boleh deh dari Selin dulu. Halo Selin. Halo Dipa. Boleh nih salin perkenalan. Namanya siapa? Nama panjang, nama lengkap. Terus asalnya. Oke, namaku Selin Salsabila Griliza, biasa dipanggil Selin. Aku dari Surabaya. Di sini aku runner up One Putri Pertanian 2022. Wih, keren Keren banget. banget. Sekarang BTW, ah, Salin tuh angkatan berapa ya? Aku angkatan 2021. Wih, Oke, jadi kenalin aku Lovi Redita Priscila, bisa dipanggil Lovi. Aku dari Agribisnis Angkatan 2021, asalnya dari Malang. Dan aku sebagai runner-up 2 Putri Pertanian 2022. halo, salam kenal Lovi. wih, salam kenal Lovi. Anak Malang Salam asli nih. kenal. Oke, yang terakhir. Halo Kak Karin. Halo semuanya. Oke, langsung aja mungkin ya. Halo semuanya, kenalin aku Karindra Alia Padmasari, biasa dipanggil Karin dari Agribisnis angkatan 2020, asalnya dari Mojokerto dan di sini sebagai Putri Pertanian tahun 2021. Wih, keren 2022, sorry. banget. Keren banget. Halo Kak Karin. Oke, Salam mau tanya kenal. nih sama putri-putri pertanian. Putri-putri pertanian itu apaan sih? Terus kalau kepilih tugasnya jadi putri pertanian tuh ngapain aja? Oke, masih bingung gitu soalnya. Oke, aku coba jelasin ya. Jadi, Putra Putri Pertanian itu salah satu program kerja dari Kementerian PSDM-nya BEM. Nah, Putra Putri Pertanian ini tuh kegiatannya tuh berupa pemberian bekal kepada mahasiswa Fakultas Pertanian untuk mengasah manajemen dan keterampilan yang terdapat dalam dirinya, serta nantinya kalau udah terpilih nih jadi Putra Putri Pertanian, bakal mewakili Fakultas Pertanian di ajang Putra Putri Brawijaya gitu. Terus kalau misal tadi itu tugasnya udah disebutin belum sih? Oke, jadi delegasi Putra Putri Pertanian ini nantinya akan berperan sebagai role model bagi mahasiswa Fakultas Pertanian sekaligus akan menjadi duta Fakultas Pertanian gitu. Widih, keren banget. Keren banget, tuh banget sih saya. Aku jadi kayak pengen jadi putra-putri juga deh. Wih, kalau misal, aku juga mau tanya nih, apa sih motivasi kakak-kakak semua nih yang jadi putri pertanian, motivasinya apa sih kok bisa pengen join di putri pertanian gitu? Kalau Kak Karin dulu gimana? Motivasinya dulu apa? Oke, jadi kalau aku sendiri motivasinya sebenarnya tuh awalnya karena sebelumnya aku juga lumayan tertarik ya dalam dunia kayak duta ataupun pidgin itu. Kemudian dan akhirnya dapat informasi terkait Putra Putri Pertanian ini dan akhirnya aku coba cari tahu dan ternyata Putra Putri Pertanian ini juga merupakan wadah yang tepat bagi aku, menurut aku sebagai wadah yang tepat dan juga cocok buat aku buat terus ngembangin bakat dan juga keinginan yang aku punya itu tadi. Ikut andil kayak memberikan kontribusi aku buat Fakultas Pertanian salah satunya juga dari jadi putra putri pertanian ini karena nanti kan kalau jadi putra putri pertanian ini seperti yang udah dijelasin Shellen tadi kita juga nanti selain jadi role model kita juga jadi kayak go to personnya fakultas itu buat membantu menyelesaikan dan juga memecahkan masalah-masalah yang ada di fakultas jadi kita nanti kita jadi bisa lebih banyak kontribusi kita juga ikut aktif dalam kegiatan fakultas pertanian jadi mungkin lebih banyak ikut kegiatan fakultas juga gitu. Hmm, berarti itu ya kayak
pasti selalu ikut kontribusi gitu ya di beberapa event di Fakultas Pertanian. Iya, benar banget. Kayak kemarin terakhir Putra-Putri Pertanian juga diminta untuk ikut andil dalam kegiatan ospek Fakultas Pertanian, yaitu poster. Jadi kemungkinan untuk kegiatan-kegiatan ke depan juga Putra-Putri Pertanian kalau memang dibutuhkan akan ikut andil dalam kegiatan yang ada di fakultas. Mantap Keren banget. banget. Pasti jadi Kalau putri pertanian sibuk banget nggak sih saya? Terus kayak jadi dikenal banyak orang gitu kan. itu sibuk nggak sih kalau jadi Putri Pertanian gitu? Oke. Sebenarnya sih sejauh ini masih belum terlalu sibuk yang sampai ganggu waktu kuliah gitu ya. Tapi mungkin kedepannya bakalan ada kegiatan-kegiatan yang menyibukkan gitu. Tapi kalau menurut aku, sesibuk apapun itu, selagi kita bisa memanage waktu dengan baik, itu gak akan ganggu kegiatan kuliah gitu sih. Keren ya, tapi ya manajemen waktunya berarti Iya, bener banget tuh. Saya kayak sobat-sobat juga harus harus belajar nih kita nih. iya harus bisa memanajemen waktu tuh harus penting banget. Terus aku mau nanya nih sama kalian ya, kan kalian daftar, terus tadi ada syarat-syaratnya sama seleksinya tuh harus gimana sih? Apa harus jago bahasa Inggris? Apa gimana gitu? Terus berarti terus sama aku mau nanya nih tadi kuncinya tuh manajemen waktunya gimana nih? Biar kita nggak keteteran atau gimana gitu. Oke. Tadi pertanyaannya ini ya, persyaratannya bisa apa? Harus bahasa Inggris, harus jago bahasa Inggris atau enggak gitu ya? Iya, Iya, betul benar. Bang. Persyaratannya tuh disuruh waktu itu aku disuruh bikin video sih, ada 3 video gitu. Yang pertama itu video social project, terus video cara berjalan sama perkenalan diri, sama video minat bakat. Nah, terus untuk jago bahasa Inggris atau enggaknya aku kurang tahu ya itu menjadi nilai poin plus atau enggak. Cuman eh, aku sendiri saat interview, saat seleksi itu aku berusaha menjawab pertanyaan juri pakai bahasa Inggris sih. Mungkin itu juga menjadi nilai plus ya, menurut aku. Hmm, berarti sebenarnya tuh nggak harus jago bahasa Inggris ya, tapi lebih bagus lagi kalau jago bahasa Inggris gitu nggak sih berarti? Ya, gitu. Terus Iya. kalau tadi manajemen waktu mungkin bisa ini ya, pakai metode yang uh, penting genting, terus metode penting tidak genting, terus ada metode tidak penting genting, sama metode tidak penting dan tidak genting. Jadi kita bisa uh, bikin to-do list nih, mana yang penting genting, mana yang tidak penting tidak genting, kayak gitu-gitu. Jadi kita bisa tahu nih, oh ternyata aku yang agenda aku yang ini tuh lagi penting dan genting. Jadi kamu kamu bisa duluin yang itu, kayak gitu sih kalau aku. Tuh, sobat super, Hmm, dengerin kata Kak Selin. Itu adalah trik-trik manajemen waktu yang bagus banget sih, bisa dipraktekin untuk kalian-kalian semua. iya diterapin, Betul. bener. Terus kalau Kak Karin sama Lovi nih, tadi manajemen waktunya gimana sih? Kalau dari aku sendiri sih hampir sama ya kayak Selin tadi. Jadi aku setiap hari itu kayak bikin to-do list harian gitu supaya kegiatan-kegiatan yang bakal dilakuin hari itu lebih terorganisir dan gak ada yang kelewat. Terus juga penting banget buat milah-milah gitu mana yang urgent, mana yang penting, dan kalau ada kegiatan yang gak terlalu urgent dan gak terlalu penting itu mungkin bisa dikesampingkan dulu aja dan fokus ke kegiatan yang lebih urgent dan lebih penting gitu. Gitu. Banget sih dari Kak Lovi tipsnya. Terus aku mau tahu dulu nih dari Kak Karin. Karin, kalau dari Kak Karin apa sama apa gimana? Oke, mungkin kayaknya juga sama ya karena di mana tuh emang harus dibikin dulu metode skala yang tadi kayak penting genting, penting tidak genting, kemudian uh, dan yang lain-lain itu. Tapi mungkin aku bisa dilengkapi juga kan kita juga
juga harus bikin terkait skala prioritas, di mana nanti kita harus mengutamakan terkait misalnya kita mengutamakan kuliah ataupun kegiatan organisasi A, habis itu organisasi B, atau salah satunya putra-putri pertanian ini. Kemudian kita juga harus juga memanfaatkan waktu luang. Kemudian kita juga bisa juga pakai to-do list itu yang kayak dibikin Lovie. Aku juga biasanya juga pakai to-do list gitu sih. Kayak misalnya udah dihubungin atau ada janjian nih dari hari-hari kemarin, nanti dibikin reminder di HP atau di notes gitu. Nanti jadi untuk to-do listnya langsung ada di HP. Jadi kayak tahu, oh hari ini udah ada janji sama A atau udah ada janji sama B. Jadi kayak biar nggak bentrok gitu jadwalnya. Wih, berarti paling lengkap Kak Karin ya ini ya. Semuanya dipakai. Keren banget. Wow. Kita tuh harus itu nggak sih contoh putri-putri ini. Soalnya kayak bisa dipakai juga kan di kehidupan kita. Ya nggak sih, Dip? Iya betul banget, kita harus belajar banget dari yang dikasih tahu sama teman-teman putri kita buat manajemen waktu yang benar. Betul. Soalnya kan bakal kepake juga nggak sih? Kita kan pasti juga ada kegiatan-kegiatan lain, terus ada kuliah juga, jadi kayak bisa nyontoh manajemen waktu yang dikasih sama kakak-kakak kita tadi. Betul banget. Tuh, apalagi kita udah kuliah offline segala macam. Wah, terus aku juga kepo nih sama kakak-kakak yang putri pertanian nih. Kalau misal jadi putri pertanian, itu tuh bakalan maju ke Putri Brawijaya apa gimana sih sistemnya ini? Oke, mungkin langsung aku jawab aja ya. Oke. Yeah. Jadi nanti benar banget kita jadi dari Putra Putri Pertanian tentunya nanti akan maju sebagai delegasi dari Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya untuk ke ajang Putra Putri Brawijaya. Tapi nanti buat teman-teman yang lain yang di luar Putra Putri Pertanian juga bisa banget untuk ikutan Putra Putri Brawijaya karena nggak harus dari pemenang Putra Putri ini juga, karena itu kayak dibuka secara umum gitu. Tapi kalau misal Putri Pertanian, itu tuh sebagai perwakilan dari FP, apa masuknya umum ya? Kalau Putra Putri Pertanian lebih ke delegasi dari FP sih. Oh, jadi kayak perwakilan gitu ya dari Fakultas Pertanian. Ya, ngajuinnya Putri Pertanian dong. Kak, aku mau nanya kayak kalau dari teman-teman kalian, teman-teman putri kita, ada pesan gak nih buat teman-teman yang sobat-sobat super yang bakal mau maju nih ke tahun depan jadi putra-putri pertanian? Aku mau tahu dong pesan-pesannya nih dari Kak Selin dulu. Oke, pesan-pesan buat teman-teman yang mau join Putra Putri Pertanian tahun depan ya. Menurut aku tuh lakuin yang terbaik, tunjukin semua kemampuan yang kamu punya, semua minat, semua bakat yang kamu punya, tunjukin semuanya, tunjuk yang terbaik, do the best and let God do the rest, gitu sih kalau aku. Keren banget. Terus ada pesan lagi nggak nih dari Kak Karin atau dari Kak Lovi? Oke, kalau pesan dari aku buat teman-teman yang nanti mau daftar Putra Putri Pertanian, pesanku tetap percaya diri aja, terus fokus aja sama potensi yang kalian punya, terus jangan bandingin diri kamu dengan orang lain, jadilah diri sendiri dan jangan pernah takut buat mencoba karena kita tuh nggak bakal tahu kalau kita nggak nyoba. Jadi jangan pernah ragu atau takut, lakuin aja yang terbaik gitu. Dan kalaupun nantinya gagal itu nggak masalah karena seenggaknya kamu udah berani buat melangkah gitu dan melawan rasa takut. Gitu aja sih. Kalau dari Kak Karin sendiri, apa nih pesannya buat teman-teman yang mau daftar Putra Putri Pertanian tahun depan? Ya, pastinya sama kayak teman-teman yang lain tadi. Pastinya jangan ragu, jangan takut, karena sometimes the small step in the right direction itu end up being the biggest step of our life for our success gitu kan. Karena
Sukses ini menurut aku itu the sum of small effort gitu kan. Kayak sekecil apapun hal yang kita lakuin, usaha yang kita lakuin itu kita nggak bakal tahu itu bakal berakhir kayak gimana. Jadi jangan pernah ragu buat coba sesuatu hal yang benar-benar kita pengen dan harus yakin sama diri kita bahwa kita tuh bisa. Jadi teman-teman ditunggu teman-teman di pendaftaran Putra Putri Pertanian Universitas Brawijaya 2023. Siapin diri kalian dengan baik. Jangan lupa daftar. Itu buat teman-teman semua jangan lupa daftar ya. Jangan takut, coba dulu aja. Ya nggak sih? Iya, yang penting pede dulu aja. Betul. Nah, jadi itu teman-teman Sobat Super. Jadi kalau teman-teman ada yang berminat mengikuti jejaknya Kak Selin, Kak Lofi, dan Kak Rinda, jangan lupa ya daftar putra-putri periode selanjutnya. Pasti ditunggu deh sama Kak ini. Ayo teman-teman Sobat Betul Super nggak? yang mau ikutin jejaknya. Oke, jangan lupa daftar ya. Terima kasih banget nih buat teman-teman dari Putri Pertanian kita. Makasih guys semuanya. Ya udah nyempetin buat ngobrol-ngobrol dikit sama kita. Nah teman-teman, karena waktunya udah habis, mungkin kita bakal ketemu lagi di super episode ketiga ya Sel ya. Betul. Jangan lupa dengerin dan ikutin terus ya super buat update-annya. Betul nggak, Di? Betul banget. Jadi teman-teman harus pantau terus di media sosial Permaseta ya. Buat ikuti kelanjutannya deh, super. Jangan di-skip. Betul, boleh di-skip. Dadah semuanya. Dadah semuanya, bye-bye. Dadah. Makasih udah dengerin. Makasih.